Lukas. Kita buka Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-57 sampai 62. Yang sudah dapat katakan amin. Sekali lagi Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-69. Judulnya adalah hal mengikut Yesus. Lagi Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Kaum bapak baca yang ganjil, kaum jemaat wanita atau ibu membaca yang genap. Hal mengikut Yesus 2-3 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku meminta dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Kita buka kembali jemaat Tuhan referensi sebagai Injil Sinoptik yang juga tertulis dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Judulnya juga sama, hal mengikut Yesus. Pewartaan dan penulisan kitab ini dengan orang berbeda tetapi tujuannya sama, hal mengikut Yesus. Yang pria baca yang genap, sebaliknya yang ibu atau wanita baca yang ganjil. 2-3 ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengiringnya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah menguburkan orang mati mereka." Ya, puji nama Tuhan, berbahagialah kita semua jemaat Tuhan yang membaca, merenungkan, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, hal mengikut Yesus, sebenarnya kalau kita lihat teologi praktisnya, ketika take and give dengan Allah, maka ketika kita serahkan hidup kita, jangan ada tawar-menawar lagi bagaimana caranya, seperti apa bentuknya, ya, apa yang harus saya lakukan dan segala macamnya. Ketika kita mengalami pertemuan secara pribadi dengan Allah, kita melihat sebagai orang percaya, ketika kita membuka hati dalam Wahyu 3 ayat 20, ketika kita membuka hati dan membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara include iman itu ada dalam diri kita dan iman itu menghidupi kita. Sehingga integritas yang kita miliki harus benar-benar kita jalani tanpa unsur keraguan dan kepura-puraan. Kita sudah berapa lama mengikuti Yesus? Ketika kita mengerti bahwa tetap mengiring Kristus itu tidaklah mudah. Ada beberapa hal indikator yang boleh saya sampaikan bahwa orang percaya mengapa harus mengurangi rasa percayanya ketika ada kesulitan. Yang kedua, bahwa respon umat Allah selalu senantiasa salah praduga dengan situasi yang dihadapi dengan memandang apa yang menjadi rencana Tuhan. Yang ketiga, banyak orang percaya bersikap menghadapi mengiring Tuhan dengan tujuan tertentu, keuntungan dan segala macamnya. Oleh sebab itu kita belajar dulu dari Kamus Bahasa Indonesia, apa sih arti mengiring?
mengiring Tuhan artinya berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hidupnya. Ada dibutuhkan komitmen yang kuat. Nah, berbicara di sini ada ahli Taurat, ya, ada murid Yesus. Orang ini bukanlah orang yang sehari dua hari bertatapan dengan Yesus, tetapi dalam pelayanan Yesus yang dihitung dalam usia 30 tahun ke 33,5 tahun, ini mereka sudah sangat memahami dan mengenal yang namanya Tuhan Yesus. Bahkan ada sebuah interaksi antara murid Yohanes Pembaptis dan murid Kristus, ada sebuah perbandingan. Ini melakukan ini, itu melakukan ini. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Lalu di situ dijelaskan bahwa teologi Perjanjian Lama, bagaimana orang-orang yang di dalam harus dibaptis, ya, kalau kita lihat di situ mereka berpuasa dan kebiasaan-kebiasaan ritual keagamaan Yahudi itu sangat melekat sekali dengan sunat, memperingati hari Sabat dan segala macamnya. Oleh sebab itu kita lihat pembacaan firman Tuhan hari ini, ternyata manusia itu agak sedikit ribet, jemaat Tuhan. Katakan kiri kananmu, jangan pernah selalu ribet. Jangan pernah selalu ribet. Ketika kita memahami diri kita, selalu ribet dengan apa? Selalu ribet dengan keadaan diri sendiri. Coba kira-kira kalau kita evaluasi ketika kita melayani Tuhan, yang paling ribet dalam diri kita apa? Di sini ada ahli Taurat. Bahkan ada cerita seorang anak muda ketika melayani Tuhan, dia akan ribet tanya jawab, seperti apa sih melayani Tuhan? Ada nggak sih kriterianya, seperti apa mengiring Kristus? Apakah dengan kesempurnaan melakukan hukum Taurat? Apakah dengan perbuatan baiknya? Apakah dengan apa? Apakah dengan apa? Kita sesungguhnya perlu banyak bertanya dengan hal ini. Karena ketika, seperti yang katakan dari awal, ketika kita sudah take and give dengan Allah, segala perkara kita serahkan secara total kepada Allah. Saya sudah menjadi seorang guru jalan 23 tahun. Dan saya berkecimpung mengajar guru agama. Kasus bullying tadi, itu suatu kasus yang sungguh mengerikan hingga pada saat ini tidak pernah selesai. Kenapa sih nggak pernah selesai? Kenapa indikator daripada orang yang berbeda itu selalu mendapat bully? Karena pada dasarnya yang berbeda itu adalah sebuah pribadi yang unik. Dan Tuhan memberikan perbedaan di antara kita penuh dengan keunikan. Ketika kita melihat kasus seperti ini, apa tindakan kita? Luar biasa ya, buat Ibu J kita berikan tepuk tangan dulu dong. Luar biasa berani menceritakan ini tengah jemaat. Artinya jemaat harus banyak berdoa untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak kuliah, untuk masyarakat, agar ketika dia mengenal imannya, dia tahu bahwa dirinya berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika dia mengiring Tuhan, kita lihat beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bagaimana mereka mengikuti Tuhan. Apakah mereka dibully? Apakah mereka putus asa dan mundur di tengah jalan? Wow, banyak sekali jemaat Tuhan. Ketika kita lihat Raja Naaman, ketika dia menginginkan kebun anggur Nabot, ada banyak keinginannya mengikutinya sebagai raja di Israel. Istrinya memperdaya dia, lalu ada maunya hingga Nabot akhirnya beregang nyawa. Karena apa? Karena keinginan, motivasi, jabatan, harta, dan tahta. Kita lihat siapa lagi, jemaat Tuhan. Tokohnya sebaliknya juga ada. Ada Ananias dan Safira ketika berkomitmenlah melayani Tuhan, mengiring Tuhan, berkomitmen untuk beri yang terbaik kepada Tuhan. Yang terjadi bagaimana tokoh Alkitab ini, jemaat, berakhir dengan kematian yang mengerikan. Suami istri mati di tempat. Karena mengiringi Tuhan dengan motivasi, ambisi pribadinya tadi sih masih dibawa-bawa. Belum mengenal seperti apa mengikut Tuhan tadi. Jadi kita ini harus bertanggung jawab atas panggilan kita mengiringi Tuhan. Kalau tidak, makanya maaf nih, ketika mengenal Kristus, melayani itu adalah hukumnya wajib. Melayani adalah hukumnya wajib. Kalau sudah melayani, harus pergi melayani. Melayani siapa? Melayani kerajaan Allah lewat kebenaran firman Allah yang kita beritakan. Saya bersyukur dengan rencana adik ipar saya mau ke acara ya akhir tahun, katanya mau ke Nias seperti itu. Lalu saya ditawarin, mau nggak, mau melayani, biar saya hubungi di sana. Wah, mengiring Tuhan apa nih, penasaran. Saya kira yang mau ditawarin Bapak Gembala. Di sana jalan di atas bukit 15 kilo. Yang dilewati 2 sungai, lumpur, nggak bisa naik sepeda, hanya jalan kaki. Wah, saya tadi yang membayangkan bukan saya. Lalu saya ketawa cekakakan mengetahui yang sebenarnya saya belum paham.
Bisa nggak Bapak Gembala jangan seperti ini? Maaf ini kita ke Tangerang aja pulang-pulang tiba-tiba kita harus bawa kendaraan lain ke rumah sakit. Lalu saya berpikir dan ketawa, berapa kuat ini loh Bang, ketika adik ipar saya ini berkata, ini loh Bang, waktu kita naik ke puncak itu, kalau mendaki duduk berdirinya nggak tegak gitu loh, agak bongkok-bongkok gini karena saking tingginya. Lalu saya berkata, kira-kira siapa? Abang nanti saudara, waduh saya langsung ketika dikatakan Bapak Rafael yang melayani, saya katakan, oh Tuhan, 15 kilo atau 12 kilo bukan hal yang mudah. Saya katakan, gimana ya? Saya jadi ribet. Untuk diri orang lain mungkin saya tanggapi dengan mudah, saya ketawai. Ternyata ketika itu diberikan kepada saya, yang benar Bapak Matthew, iya, jalan kaki Bang, nggak boleh naik sepeda ontel. Ada nggak sepeda ontelnya? Nggak ada sepeda. Ada nggak yang kuat gendong kalau misalkan saya pingsan nanti? Nggak ada yang mau gendong. Orang gimana bawa diri aja susah kan seperti itu. Lalu seperti apa? Membayangkan hal ini tadi malam gitu ya Kang. Ya Tuhan, kira-kira ketika 15 kilo nyampe di sana, jangan-jangan bukan malah khotbah melayani Tuhan. Jangan-jangan saya malah di UGD atau dirasa seperti itu, terkapar seperti itu, perlu bed rest untuk mempersiapkan tenaga yang besar. Dan ini nggak mudah jemaat Tuhan. Secara visi perkataan kita mudah mengatakan ya bisa. Tetapi prosesnya seperti apa? Tapi firman Tuhan hari ini menawarkan dalam diri kita. Ketika kita sudah mengenal Kristus, baik itu yang sudah mengalami, jadi mengenal Kristus itu tidak melihat usia ya jemaat Tuhan. Dan melayani Tuhan juga tidak melihat usia. Anak kecil pun ketika sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan, dia wajib melayani. Jadi bagi kita yang sudah mengenal Kristus sudah pernah melayani, hati-hati jemaat Tuhan. Maaf nih, saya bukan nakut-nakutin. Karena Tuhan selalu menuntut orang-orang yang diberikan talenta. Ketika diberikan talenta, kita harus kerjakan. Ada 5 talenta, tanggung jawab ketika diberikan Tuhan ada 5, ada 2, ada 1. Ketika yang 5 dimengerjakan, besar dia nggak bersungut-sungut, dia lakukan. Lalu dikembangkan menjadi 10 tambah 5. Yang kedua adalah tipikal yang kedua. Mengiring Tuhan diberikan 2, maka dikembalikan, dilipat gandakan menjadi 4. Yang sialnya ini pribadi individualisme. Dirinya anggap bahwa yang memberikan kemampuan melayani, tetapi akhirnya menghina Tuhan yang memberikan kesempatan anugerah melayani. Dan akhirnya apa terjadi? Justru dia merendahkan orang yang memberi. Nanti taunya dia datang untuk mengambil kembali. Dan dia sudah menilai sangat rendah kepada tuannya. Dan akhirnya apa? Pengenalan dirinya kepada tuannya itu sangat rendah dan sangat kecil. Dan takaran itu menjadi takaran dalam hidupnya. Dan akhirnya apa jemaat Tuhan? Di dalam perumpamaan tentang talenta, akhirnya apa terjadi? Dikatakan, hai hambaku yang tidak setia, enyalah dari hadapanku. Engkau tidak layak mendapatkan bagian kusediakan dan engkau akan kucampakkan. Wow. Dalam talenta berbeda, bagaimana kita menghargai, mengiring Tuhan. Kita belajar daripada hal ini. Yang pertama, kita lihat bagaimana kita mengiring Tuhan seumur hidup kita. Pertama, dikatakan di sini memahami dengan harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Kita sama-sama buka di dalam Lukas 9 ayat 23. Kita baca. Seperti apa mengiring Tuhan, harga yang harus dibayar. Lukas pasal 9 ayat 23. Kenapa ini penting jemaat Tuhan dalam mengiring Tuhan? Ketika Yesus bangkit, semua rasul-rasul melarikan diri. Ada yang kembali menjadi penjala ikan, ada kembali menjadi pedagang atau menjadi pemungut cukai. Nah, setelah kebangkitan Kristus ini kita lihat iman kita diuji dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Apakah kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan melayani? Sekali lagi, melayani tidak melihat usia. Ya, mau itu muda maupun tua, tinggal tunggu nyawa tinggal satu-satu, tetap Tuhan katakan, lu melayani saya atau tidak? Melayani bukan hanya sekedar pergi kepada, tetapi diri kita menghidupi kita dengan firman Tuhan. Kita baca sama-sama jemaat Tuhan 2 ayat yang ke-23, 23 ya. Katanya kepada setiap orang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap yang mengikut aku harus menyangkal diri. Tidak boleh ada egois. Kalau anak mau melayani, biarkanlah dia melayani. Jangan, karena ini gini, jangan lihat apa yang kita dapatkan dalam melayani. Karena dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saya melihat orang yang melayani, yang tadinya sakit, malah lebih sehat tuh. Amin. Lebih luar biasa. Makanya lemah-lemah, encok-encok yang melayani yuk. Enggak, nanti coba ya saya
berjuang dan berdoa hari ini dan berpuasa mungkin menerima tantangan daripada hambanya 15 kilo. Tuhan, sehatkan saya, gula saya jangan tinggikan Tuhan. Aku minta Tuhan, jikalaupun terjadi naik gula tapi naik gunung sampai di tempat melayani Tuhan. Kita harus berani punya konsep berjanji sama Tuhan. Tapi ini doakan ya Pak Medio, kalau nanti misalkan apa kau ingin gendong saya. Jadi apa kalau saya nggak bisa bahasa Nias, nanti saya bahasa Indonesia ya paling yang bisa Yahubu dan Mandarendere. Mandarendere di mana? Mandarendere melayani dalam Banua, ya kan? Nah oleh sebab itu di sini harus apa? Mengikut Yesus, menyangkal diri. Musuh terbesar diri kita mengiring Tuhan adalah diri sendiri. Keegoisan. Sama seperti Musa ketika diutus untuk memimpin bangsa Israel, dia bilang apa jemaat Tuhan? Saya nggak pandai berbicara, tetapi kan Tuhan pemilik segala kemampuan. Tuhan taruh ada yang mendampingi yang namanya Harun. Mengiringi Tuhan nggak harus semua lengkap. Maka katakan jangan kita ribet melayani. 2, 3 ya. Jangan kita ribet untuk melayani. Apa yang sesederhana mungkin, Raffi, ini Tuhan akan pakai luar biasa. Amin. Hal yang sederhana. Bahkan sebagai pendoa saja pun kita sudah melayani. Saya masih ingat cerita dari Bu Gembala tentang seorang terlahir dengan cacat lalu dibuang, tiba-tiba dia berdomisili di tempat doa. Itu tahun berapa itu ya? Lalu dia menjadi pendoa dunia dan kita lihat, dan juga ada Nick ya. Kita lihat Nick yang dari Australia ya, motivator luar biasa dengan kecacatannya, kerendahan segala macamnya. Justru orang-orang yang sehat, justru orang-orang yang kuat dia layani karena mereka sudah terikat oleh narkoba, terikat dengan free sex. Tetapi dengan Nick dia kata, dengan kekuranganku aku menjadi kuat. Oleh sebab itu jangan pernah berkata lemah dan nggak bisa. Dan saya harus belajar hari ini. Bagaimana tantangan tadi dikatakan 15 kilo Tuhan. Jadikan 15 kilo jadi sekilo. Jadikan sekilo jadi setengah kilo perjalanan Tuhan. Itu kekuatan, arti kata bukan jalan jadi kayak kecil-kecil, bukan. Tenaga saya sanggup mengatasi 15 kilo. Dan itu sudah memang harus dilakukan. Dan ini tentunya awalnya adalah bukan hanya itu. Siapkan Jo, ngana pedana. Gitu ya. Artinya udah bulan Desember dana sudah seberapa banyak ini ya. Nah di sini dia. Ya jadi ini yang harus kita miliki. Dikatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku mau mengikut engkau. Kemanapun saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Luar biasa Yesus. Banyak sekali yang mengidolakan Yesus. 5.000 orang makan kerasukan setan, orang yang lumpuh, orang yang timpang, orang yang segala macam mengikuti Yesus. Orang yang 10 kusta juga mengikuti Yesus. Tetapi ketika berbicara tentang mengiring Tuhan, banyak yang mundur teratur. Banyak yang zaman sekarang dikatakan banyak yang login, banyak yang ganti server. Tuhan tidak melihat agama, tetapi Tuhan melihat hatimu mencari kebenaran di dalam firman Tuhan. Amin. Ku tak pandang dari gereja mana, siapapun kita pada saat ini, dari latar belakang budaya apapun, Tuhan menerima. Justru bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Mengiring Tuhan. Kalau kita diintimidasi karena berdosaan kita, Tuhan katakan apa? Yesus datang memakai saya bukan karena saya benar, tetapi saya berdosa. Zakheus, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang merasa tidak layak, tetapi Tuhan layakkan. Wanita yang ketahuan berzina, tetapi sesungguhnya dia yang mengurapi Yesus. Saya katakan, wow Tuhan, kenapa tangan-tangan pendosa ini yang akhirnya datang ke belah tangan Tuhan? Bukankah dalam perjanjian lama dikatakan ketika ada korban yang dianggap cacat yang tidak sesuai, itu Tuhan tidak indahkan, itu Tuhan najiskan semuanya. Di sini yang sudah sampai pembacaan perenungan sekarang apa ya, Kejadian Keluaran Imamat, saya sudah bilang jemaat Tuhan. Bilangan pasal 15. Setiap hari saya membaca Alkitab karena Bapak Gembala mewajibkan kita harus tuntas satu putaran ini di tahun ini. Saya selalu malah saya jadi terlambat di Pak Pendeta Mario. Justru semakin di rumah semakin gak baca. Saya bilang, Tuhan, apakah hadirat Tuhan ada di rumah saya? Apa enggak Tuhan? Karena apa? Semakin ada di rumah semakin tidur. Sementara saya pergi kerja, habis pintu basi pertama itu saya langsung buka di Pulau Gadung itu. Kejadian Keluaran Bilangan. Selesai kejadian, saya katakan puji Tuhan. Keluaran Imamat sekarang Bilangan.
Itu luar biasa sekali. Bagaimana korban-korban ini yang tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan katakan tidak diterima. Bangsa yang memberontak, Tuhan binasakan. Gak main-main, satu generasi bangsa Israel habis di padang gurun. Ketika mereka diiringi Tuhan dengan mujizatnya, dengan tanda tiang awan tiang awan tiang api, bukan tiang garam tuh Lut ya. Tiang awan tiang api itu apa yang terjadi? Mereka binasa karena nggak setia mengiring Tuhan. Tuhan katakan apa? Kamu kudus, jaga kekudusanmu dengan firman Allah. Tetapi mereka nggak kudus, mereka selalu menuntut, selalu kurang dan kurang. Hati-hati kalau kita melayani selalu menuntut. Saya masih kurang Tuhan, Tuhan kasihkan mana? Tuhan masih kurang Tuhan kasih apa namanya? Tuhan kasih daging burung puyuh bagi mereka. Saya haus Tuhan, kurang Tuhan. Tadi air putih Tuhan, sekarang harus air berwarna Tuhan. Kata Tuhan, Ngana mau apa ini? Mau melayani apa cari makan hidup di sini? Emang iya Tuhan. Karena apa? Di Mesir kami sudah banyak sekali makan makanan enak. Kenapa di sini kami kayak ketemu kuburan? Bayangkan jemaat dia begitu marah sekali sama Musa. Dan kembali Musa dan Harun datang sujud bagaimana mengiringi engkau Tuhan. Bangsa ini hidup dalam persungutan. Udah berhentilah. Oleh sebab itu mari panggil kalangan kaum Lewi untuk datang kepadaku. Untuk memperserahkan seluruh anak-anak mereka untuk melayani saya. Luar biasa. Ketika mengiring Tuhan, Tuhan pun tahu apa yang menjadi bagian hidup kita melayani. Oleh sebab itu anak-anak muda yang ada pada saat ini, jangan tawar-menawar ketika kita mengenal Kristus, ketika sudah top pelayanan. Mendoakan orang tua di rumah, Rafli dan semua di sini Melisa, itu juga melayani. Nggak perlu jauh-jauh punya apa kita keluar sana, enggak. Ya Sarah ya, doakan papanya. Selalu sehat papa saya, mama saya selalu dibahagiakan. Itu juga udah melayani. Perkataan-perkataan berkat sama orang tua. Di sini banyak, maaf nih, banyak orang tua mulai mandiri. Maaf Mbak Putri, saya pakai bahasa Yunani. Jadi orang Batak itu mandiri itu putus asa. Orang tua banyak putus asa karena anaknya nggak benar dan akhirnya ingin bunuh diri. Harusnya anak itu selalu menjadi masa depan buat masa tua orang tuanya. Tapi sekarang makin banyak mandele karena apa? Anaknya tidak punya pegangan. Bagaimana mengerti, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana melayani seisi rumah juga menjadi bagian hidupnya. Dan inilah yang menjadi PR kita untuk menerjemahkan. Lalu dikatakan di sini ketika mereka, aku mau melayani kau semua, 1000 mulut 1000 lidah akan berkata, aku mau melayani Tuhan, aku mau mengikut engkau, tapi hanya spektakuler doang katanya. Maunya apa spektakulernya? Aku mau mujizatmu. Tadi pagi saya juga melihat salah satu hamba Tuhan, mungkin kita kenal ya, Marcel ya, pendeta Marcel itu ya. Ternyata hidupnya ketika main kelihatan gagah, tampan, rupawan seperti itu. Punya lembah kekelaman masing-masing. Saya pun memiliki lembah kekelaman masing-masing. Tetapi kita mau melayani Tuhan, kita mau yang sudah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, jangan pernah mundur dan jangan pernah lambat untuk berkata, iya saya siap melayani. Ketika saya mengalami itu, kita semua mengalami seperti itu, kita harus semangat berkata, saya siap melayani. Kalau kita semakin banyak ngantuk dan tidur di rumah, encok, apalagi bagus, asam urat, ya, pandangan kabur, apalagi gula supaya tinggi. Dari depan tidak ada kacamata, sudah kelihatan. Mana kacamata? Ngomongnya teriak-teriak lagi. Pada depan mata, iya benar. Bahkan di sini kacamata kita tanya dan kita salahkan banyak orang. Mana kacamata? Padahal sudah di atas kepala dan mungkin udah terasa lagi karena apa? Angin gulanya naik seperti itu, ya kan? Jadi lupa diri jadinya. Kita kalau selalu mengikuti kata diri kita, aduh akan lemah, bagaimana segala macamnya. Makanya saya selalu membiasakan anak saya di SMA 41, maaf nih saya selalu berbicara tentang dunia pendidikan. Ajarkan mereka melayani. Ajarkan mereka selalu mengiring Tuhan. Bentuknya sesederhana apapun jemaat Tuhan. Apapun anak kita mungkin sebesar Grace atau Matthew melayani Tuhan. Ini sebuah kesempatan. Ya, aku mau dengan apa? Menyangkal diri sehingga gak main gadget terus. Ya. Yang kedua, memikul salib. Apa sih salib ini? Salib adalah sebuah penderitaan. Bagaimana kita harus meniadakan kedagingan kita. Memikul salib. Ya, kalau kita lihat salib itu sendiri berbicara otoritas Allah. Yesus dalam rupa manusia sebagai wujud Bapa di sorga agar manusia melihat dan mengerti misi-visinya Allah menyelamatkan kita. Wah, ya. Kalau dia dikatakan sih menyangkal diri susah. Dia pribadi raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang berkuasa.
Tetapi ketika di kayu salib dia tidak mau menunjukkan kemahakuasaannya. Dia harus taat dan setia sampai di kayu salib. Kita pun demikian. Kita harus sampai pada titik kesetiaan yang sempurna seperti Kristus ajarkan untuk melayani Tuhan. Kita lihat yang ketiga, Bible saya setiap hari mengiring Tuhan. Setiap hari memperkatakan firman Tuhan, tapi saya pusing dengan anak sekolah. Seringkali dikit-dikit setiap kata itu apa? Makian, bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa umpatan. Sekarang sudah menjadi habit, sudah menjadi budaya. Bagaimana kita seorang guru, bagaimana seorang gembala pendeta di tengah jemaat ajarkan anak kita, didik generasi kita untuk melayani dengan kata-kata yang sopan dan bijaksana. Wow, ternyata kata yang sopan dan bijaksana itu juga melayani. Tuhan memberkati. Enak sekali ya kalau kita menemukan orang-orang yang selalu dengan senyum, ramah satu sama lain walaupun ada persoalan. Dia menunjukkan pribadi mengiring Tuhan itu selalu cool kelihatannya. Selalu kelihatan baik apa adanya. Karena apa yang dia tabur dalam kebaikan, dia akan tuai di dalam kebaikan. Di sini kita lihat luar biasa ya Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian. Yang kedua kita lihat bagaimana memahami harga yang harus dibayar. Yaitu mempersembahkan hidup. Kita lihat Roma pasal 12 ayat 1. Mempersembahkan hidup. Ya. Roma pasal 12 ayat 1. 12 ayat 1. Ya, Bang Rafi yang bacain, Bang Rafi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya, kita lihat di sini bagaimana harga yang harus dibayar adalah yang tadi katakan bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita kudus dan tidak bercacat. Gaya hidup kita pada saat ini selalu kompromi dengan namanya dosa. Apapun selalu kita ingatkan sehingga kita sibuk mengerjakan dosa kita, sibuk melakukan kebutuhan kita, akhirnya lupa melayani jemaat Tuhan. Maka dikatakan kita ini selalu ribet. Karena apa? Dikatakan ayatnya ke 58 ayat firman Tuhan di dalam Lukas tadi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa Yesus selalu berkata dirinya tentang anak manusia? Why? Kenapa Ibu Eva berkata tentang manusia? Karena apa? Allah begitu besar mengasihi manusia sehingga gambar dirinya menjadi manusia. Hebat sekali manusia ini sehingga menjadi perhatian Tuhan. Cintanya Tuhan itu bukan para malaikat secara pribadi, secara spesifiknya. Cintanya Tuhan bukan terhadap lingkungan saja, tetapi cinta pertama Tuhan yang paling utama adalah apa? Manusia. Ada banyak sekali bukti. Dikatakan di dalam Kejadian 1:6, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah menjadikan manusia menjadi rekan sekerjanya Allah. Selamatkan bumi. Digunakan apa? Menempatkan Adam dan Hawa di tengah-tengah Taman Eden untuk merawat bumi. Dan tadi malam itu saya juga melihat bagaimana misi daripada Paus, ya. Paus kita lihat pemimpin umat Katolik bagaimana melindungi alam ini. Ya, melindungi alam ini dengan apa? Peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan hidup kita. Karena lingkungan hidup kita kalau sudah rusak, bagaimana cara hidup kita kalau sudah rusak lingkungan ini, kita mengalaminya. Bisakah kita ibadah di setengah banjir, maka tak jauh-jauh ya. Ibaratnya tiba-tiba, mari jemaat Tuhan kita akan bersorak-sorak muji Tuhan, sementara banjir segini. Bisa nggak jemaat Tuhan dengan nyaman? Nggak bisa. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan kita segabah dengan alam mengolah dunia ini agar lingkungan kita ketika mulai mengiring Tuhan, kita juga dalam kondisi nyaman. Zona kita tenang, bisa menikmati firman Tuhan pada saat ini. Tapi memang ada satu zona yang tidak nyaman. Ketika jemaat mula-mula melayani Tuhan, mengiring Tuhan, justru apa? Kaisar Nero menangkapi anak-anak. Bahkan bukan hanya orang dewasa, anak-anak dibakar. Bagaimana mungkin orang tua dijadiin obor? Manusia dijadiin obor oleh Kaisar Nero. Secara jelas ketika mengiring Tuhan mereka ditangkap, pergi mereka ke dalam lubang-lubang tanah, ke dalam gua-gua. Kalau kita lihat daerah Turki 7 jemaat mula-mula itu mengerikan sekali. Itu mereka ditangkap. Bukan hanya disiksa langsung mati. Kalau langsung mati saya ya ibaratnya langsung mati nggak apa-apa lah, ibaratnya masih langsung selesai gitu. Ini disakiti perlahan-lahan.
Orang tua ditangkap lalu dijadiin obor menyala, rambutnya dibakar, segala macam dibakar. Itu mereka, aduh, wow Tuhan, ini luar biasa sekali bagaimana kita harus memang memandang kepada Allah ketika kita melayani Tuhan. Kalau nggak itu jemaat Tuhan nggak bakal kuat kita melayani Tuhan. Banyak gunjingan tetangga-tetangga, kita nggak bakal kuat untuk melayani Tuhan. Percuma aja itu melayani Tuhan. Lihat aja kehidupan masa lalunya. Kata Tuhan, jangan lihat masa lalumu, jangan lihat latar belakangnya sudah lewat. Sekarang lihat memandang kepada Allah. Itu yang kita lihat sekarang untuk mencintai Tuhan. Karena Allah mencintai, begitu sangat mencintai. Mari kita sama-sama katakan Tuhan mencintai kita semua. Katakan kiri kanan kita masing-masing. Tuhan mencintai Rafi, Tuhan mencintai. Karena kita adalah serupa segambar dengan Kristus dalam kemanusiaan Kristus. Dia tidak punya tempat di dunia ini untuk meletakkan kepalanya. Bahwa banyak orang yang hanya menerima dia dengan mujizat, tetapi belum tentu menerima dia di dalam penderitaan. Maka Jumat Agung kemarin sudah luar biasa ya. Terima kasih buat yang hadir, bahkan yang sudah meluangkan waktu dan dukungan doa jemaat Tuhan. Begitu luar biasa sekali ya. Sehingga acara di sana juga kita bagaimana kusuknya kita berdoa memuji Tuhan. Ya bagaimana kita bersukacita panen memanen. Ya, itu Tuhan izinkan itu panen memanen. Sampai komentar Pak Pendeta Mario, inilah milik daripada GBC. Saya katakan haleluya, milik kepunyaan untuk menikmati. Iya, kita punya karunia menikmati. Enggak memiliki, tapi kita memiliki untuk menikmati. Dan saya tidak menyalahkan perkataan daripada Pak Pendeta Mario. Memang ada karunia menikmati. Kalau Tuhan izinkan memanen, ya ayo kita panen. Sampai itu pekol kita bolak-balik, kita putar-putar kepala bayi gitu, diangkat kayak gitu. Wah, luar biasa, pas 3 bulan enak juga makan bersama dengan keluarga. Itu melayani juga nggak jemaat Tuhan? Tapi dalam hati saya, Tuhan kuduskanlah kami. Tahirkanlah kami Tuhan. Jikalau diambil secara berlebih kalau nggak dimakan, betul nggak? Tapi kalau dimakan ya tentunya kita juga diberikan kuasa untuk mengambil hal tersebut. Itu juga termasuk melayani, tetangga-tetangga sudah dilayani, ya kan? Berbagi sama tetangga, kita berbagi sama saudara-saudara. Beneran, ini mengiring Tuhan itu enggak, jangan untung ruginya. Tuhan akan berikan kebahagiaan dalam perjalanan prosesnya, amin. Jadi jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan ketika mengiringi Tuhan, ya. Oleh sebab itu mari kita lebih giat lagi yang masih muda. Ayo layani Tuhan, makin giat, dan itu hal luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita mengiring Tuhan seumur hidup kita. Yang kedua, harus menjadi murid Kristus. Mungkin boleh dibuka Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19 kita baca sama-sama jemaat Tuhan. Hal ini mengikuti yang kita pertama lihat sambil menemukan firman Tuhannya. Yang pertama adalah mengikuti ajarannya, yang kedua terus belajar, yang ketiga menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk menjadi murid Kristus dalam Matius 4 ayat 19, yaitu yang pertama kita harus mengikuti ajaran firman Allah, yang kedua terus belajar, yang tiga menjadi pelaku firman Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 19, 2, 3 ya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan dijadikan penjala manusia. Kita dimenangkan, maka kita juga harus memenangkan. Katakan kiri kanan kita dimenangkan, maka kita juga harus memenangkan. Siap kita memenangkan? Memenangkan apa? Memenangkan jiwa itu nggak harus datang di sini langsung ya Bapak Ibu. Kita bina, ada bentuk komsel. Saya lihat Pak Pendeta Mario selalu menjadi contoh teladan dalam kehidupan saya pernah alami. Karena apa? Dimanapun dia pergi, Shalom. Waduh, sampai di pasar-pasar dia saya katakan, Tuhan, hadiratmu ada di mana-mana. Ini memang karena apa? Karena ada keteladanan dalam Kristus. Dan ini banyak dunia menjadi gempar karena mengikuti contoh daripada apa? Kristus, keteladanan Kristus. Termasuk gubernurnya apa? Jawa Barat itu. Menggugah mata dunia, Belanda, Jerman, dan segala macamnya. Bahkan seluruh gubernur-gubernur yang ada di di Indonesia ini sangat kagum dengan hal seperti itu. Bagaimana kita bisa seperti itu? Yang pertama adalah kita melihat di sini yang dikatakan tadi, yaitu Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku dan aku akan jadikan menjadi penjala manusia, menjadi penjala anak kita dulu. Anak kita menangkan yang punya anak yang masih kecil. Kita menangkan nih, ya. Hizkia nih. Wah, bagaimana cara mengasihi Tuhan? Berdoa Hizkia untuk papanya. Ini hal yang sederhana, tetapi kalau kita biasakan terus-menerus, dia akan menjadi orang yang suka memberkati jemaat Tuhan. Dari kecil, dia akan menjadi orang menjadi sumber berkat yang Tuhan lakukan. Tapi anak kita, jangan bagi jauh dengan dia. Dia suka menggotok mana gitu kan. Ya kapan dia menjadi orang yang bisa memaafkan?
Kita ajar kasih. Kita ajar bagaimana hidup dia menjadi saksi dari kecil. Yuk doain papa yuk, papa lagi kerja. Itu yang sederhana. Demikian juga Grace, anak di sekolahan, anak sekolah minggu. Jangan salah jemaat Tuhan. Jemaat paling baik pertama kali mula-mula berkembang adalah dari anak-anak. Bukan tiba-tiba sujenggotan lalu berubah. No. Enggak, anak-anak dulu. Diajak memuji Tuhan. Anak berdoa. Masalah ribut itu bawa anak-anak. Kalau orang tua ribut, ya itu kayak anak-anak. Paham jemaat Tuhan? Kalau anak-anak ribut itu memang apanya anak-anak. Tapi kalau orang tua ribut, itu yang jadi masalah. Kalau orang tua sudah jadi orang tua tapi kayak ke anak-anak, itu yang jadi masalah. Supaya jangan ribut di rumah, pergi sudah pelayani Tuhan. Jangan so jambak-jambakan sama istri, makan apa ngana? Ngana tak ngasih uang belanja, udah gini ngana banyak bercakap, lah tinggal apa? Berantem udah, pergilah. Setelah pergi baru bawa makanan sayur-mayur gitu dari puncak gitu ya kan. Oh dapat apa itu banyak sekali, ada dapat apa yang namanya sawi, dapat kol ya. Pergi kita. Jadi kemarin itu yang nggak pergi ya sama-sama menikmati dan terima kasih buat dukungan doanya. Jadi itu salah satu semangat untuk menjadi pengajar ya, mengajar, dan juga di sini kita melihat bagaimana terus belajar untuk menghidupi diri kita dengan firman Allah. Yang ketiga dikatakan di sini adalah harus mau diutus. Kita buka di dalam Lukas. Karena waktunya sudah mau jam 10. Lukas pasal 9 ayat 2. Mengiring Tuhan, kita lihat di sini harus mau diutus. Jangan tidur. Seperti siapa yang di Niniwe jemaat Tuhan? Yunus ya. Wah, dia punya problematika tersendiri secara politik. Tapi kita lihat akhirnya. Ya, Lukas pasal 9 ayat 2. Kita baca bersama-sama apa yang Tuhan inginkan dalam mengiring Tuhan untuk selalu diutus. Kayaknya GBN harus bikin mission trip ini Pak Pendeta, Pak Gembala, supaya kita diutus. Dulu kita ada banyak program pengutusan yang salah satu berbagi makanan dengan teman-teman kita. Tuh itu luar biasa pengalaman nggak? Ini terlupakan Mbak Putri. Ya waktu kita pergi ke sana itu memang benar-benar luar biasa menemukan orang-orang yang mungkin hari itu nggak makan, mungkin mereka udah makan tapi nggak dapat perhatian. Ketika disamperin, kita ngobrol cerita sharing seperti itu, oh ternyata mereka itu ada orang-orang yang butuh didengarkan seperti yang didoakan. Kita baca ayat yang ke 2 sama-sama 2-3 ya. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ketika kita sudah dipulihkan, kita mau Tuhan pakai untuk apa? Juga memulihkan orang lain. Kita minta, kita undang, dan kita nyatakan, kita impartasikan kuasa Tuhan bagi orang yang merindukan firman Allah. Anak-anak muda, pergilah bukan hanya main game doang. Pergi dan beritakan firman Tuhan, apalagi masih muda. Anda banyak energi. Kalau saya mengingat saya waktu 25 tahun yang lalu, itu benar-benar sepertinya nggak takut mati gitu ya pelayan Tuhan. Ketika saya diutus dari sekolah tinggi teologi ke daerah Cianjur, itu memang nggak dikasih uang jemaat Tuhan, tapi saya pulang di dalam pelayanan ke gereja. Saya weekendnya hari Sabtu Minggu dulu ya Pak Gembala ya, saya pulang bawa sayur mayur, kadang bawa terong, kadang bawa hasil handicraft jemaat yang di sana, bikin ranginan saya bawa. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ketika kita melayani itu akan menghasilkan banyak hal. Kita harus dikatakan diutus, yaitu melakukan amanat agung. Kita lihat di Matius pasal 28 ayat 19. Ya. Matius 28 ayat 19. Ini seorang pengiring-pengiring Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini. Kita bukan hanya bisa lihat secara offline ya, online juga kita lihat banyak apologet, banyak sekali hamba-hamba Tuhan sudah buat konten ya. Itu luar biasa sekali. Saya menunggu kontennya Pak Pendeta Mario nih. Bagaimana lewat pelayanan penginjilannya luar biasa sekali, itu menjadi sebuah kesaksian. Makanya dikatakan Tuhan menjadi saksi itu gak gampang. Dan lewat kesaksian itu memang berbuah. Kalau misalkan berbuah itu salah satu saksi bahwa kita adalah sebagai surat yang terbuka. Ya kita baca 2-3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, 2-3 ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Akhir zaman apakah sudah tiba jemaat Tuhan?
Kedatangan Kristus pasti nyata. Kebangkitan Kristus sudah nyata. Dialah kebangkitan dan hidup. Dan kedatangannya dinanti-nantikan setiap orang percaya. Mau kapanpun itu tetap setia mengiring Kristus. Sekali lagi, mari kita iring keluarga kita. Giring untuk melayani Tuhan. Bawa anak-anak kita dari kecil seperti saya katakan tadi firman Allah. Libatkan anak untuk berdoa. Libatkan anak untuk berbagi. Libatkan anak untuk memperkatakan kata berkat. Maaf nih, sekarang nih krisis anak-anak mengucapkan kata berkat. Di krisis maaf nih Bapak Ibu. Bahkan memaki kedua orang tuanya rajin. Maaf ya, saya pun melihat itu kayaknya aduh pingin dijitak gitu ya. Pingin diketok kayak gitu. Tapi kembali lagi, mereka nggak bisa dididik dengan getokan. Tetapi dipanggil Pak Mata. Di coaching, kalau zaman kurikulum merdeka sekarang itu di coaching. Diajak bicara. Karena anak itu bukan hanya dia apa coaching, di coach ya diajar didik seperti diajak ngomong gitu loh. Jadi anak seperti ini misalkan ketika mereka makanya di dalam kitab Keluaran itu ya, didiklah anak ketika berjalan, ketika apa, memang ketika lagi ngobrol-ngobrol dek bagi ya sama temennya, itu luar biasa sekali dan dia akan menjadi penabur berkat jemaat Tuhan. Tapi kalau pelit itu luar biasa ya lihat wajahnya itu so pelit kayak gitu, gimana lagi dompet so kering tambah kering lagi tuh ya kan. Jadi biarlah kiranya kita semakin rindu untuk mengiringi itu Tuhan. Tuhan tidak melihat usia, tetapi Tuhan lihat kemauan. Kita tundukkan kepala kita berdoa.